Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayat Supriyati sebagai Agent of Gold. Akan mencoba menjelaskan tentang beberapa manfaat emas. Apa sih sebenarnya manfaat emas atau logam mulia ini? Fenomena yang terjadi di masyarakat, yang pertama adalah banyak yang miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Dan banyak orang menjual emasnya dengan mudah ketika ada kebutuhan. Nah, dan yang lebih menarik, gaji naik, tapi kebutuhan tidak tercukupi. Ada apa sebenarnya? Lalu, salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Contoh, di saat menjual tanah atau rumah, kita merasa sudah punya untung. Padahal, harganya ternyata masih sangat kemurahan. Dan aset tidak meningkat, bahkan menurun. Mengapa harus menjelaskan tentang manfaat emas? Yang pertama, agar hasil kerja keras kita tetap terjaga. Nah, yang kedua, kita bisa meningkatkan nilai aset kita. Dan ketiga, terhindar dari kesalahan penetapan harga. Jangan sampai aset yang kita punya tidak ada standar harga. Keempat, ada solusi cerdas tentang pengelolaan finansial kita. Dan kelima, kita bisa tahu income kita ini sebenarnya naik, stabil, atau turun. Nah, ada 14 manfaat emas, yaitu safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, multi-values, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauhi dari riba, wakaf produktif, dan universal currency. Nah, mari kita bahas tentang safe haven. Apa itu safe haven atau pengaman nilai? Yaitu aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau gejolak geopolitik. Contoh berita tentang safe haven diantaranya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Dan banyak cerita-cerita tentang safe haven yang diberitakan mengakibatkan nilai emas menjadi naik. Nah, ini ada tabel tentang manfaat emas atau safe haven. Pada tahun 1990, uang seharga 50 juta dengan harga emas 23.000 pada saat itu bisa memperoleh emas sebanyak 2.174 gram. Dan ketika dibelikan bensin pada saat itu yang hanya 550 rupiah dapat memperoleh sebanyak 90.909 liter. Nah, lalu terjadi krisis moneter di tahun 1998 dan emas mengalami 2 kali kenaikan menjadi 140.000 per gram dan 250.000 per gram. Pada tahun 2019 terjadi wabah corona. Nah, harga emas menjadi 750.000 per gram. Dan pada tahun 2020 harga emas menjadi naik lagi menjadi 1.050.000 per gram. Sehingga ketika dibelikan bensin, sejumlah emas 2.174 itu mendapatkan 353.893 liter. Sedangkan yang menyimpan uang 50 juta, dia hanya bisa membeli 7.752 liter saja. Artinya, emas mempunyai nilai ketahanan terhadap satu barang. Dan tabel ini kita contohkan dengan harga bensin.
simpanlah emas, maka apapun perubahan yang akan terjadi, kita tetap akan tenang. Karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Lanjut pada manfaat emas yang kedua adalah multiple use, yaitu satu emas dapat digunakan untuk banyak fungsi dan berkali-kali. Contoh, kita punya emas 50 gram di tahun 2007 dengan harga pembelian saat itu adalah 10 juta. Dan di tahun 2010 butuh dana untuk biaya masuk sekolah anak ke SMA sebesar 16 juta. Dan emas pada saat itu sudah masuk harga 20 juta. Maka digadaikanlah emasnya sesuai kebutuhan. Dan kemudian seiring waktu ditebus kembali. Lalu pada tahun 2013, nih kita ceritanya butuh dana lagi nih mau buka usaha atau bisnis yang membutuhkan modal sebesar 25 juta. Lalu di tahun itu emasnya sudah naik menjadi 26,2 juta. Lalu digadaikannya di perjalanan, kemudian selama perjalanan itu ditebus kembali. Pada tahun 2016 pengen beli motor baru nih seharga 19 juta. Dan emasnya saat itu sudah bernilai 29,4 juta. Maka digadaikan lagi nih dan ditebus kembali. Sampailah pada tahun 2020, nah tiba-tiba pengen nih daftar haji. Dan dana kuota untuk pendaftaran haji pada saat ini atau tahun 2020 ini itu senilai 35 juta. Sementara nilai emasnya sudah mencapai 50 juta karena harga emasnya naik ke angka 1.050.000 per gram. Inti dari tabel tersebut yaitu impian-impian kita tetap terwujud tanpa kehilangan emas dan terwujud dalam waktu singkat. Emas tetap kita miliki tanpa harus terjerat riba. Mari kita bandingkan dengan orang yang mewujudkan impiannya dengan menjual emasnya. Kalau dijual langsung bagaimana? Mari kita jelaskan. Sama-sama di tahun yang sama, yaitu tahun 2007, dengan gramasi emas yang sama, yaitu 50 gram, dan dari uang yang sama juga, yaitu 10 juta. Nah, lalu di tahun yang sama pula, yaitu tahun 2010, membutuhkan dana untuk biaya masuk SMA sebesar 16 juta. Dan emas pada saat itu di harga 20 juta. Maka dijuallah dan terpenuhilah kebutuhan anak masuk sekolah. Tapi ketika di tahun 2013 membutuhkan dana untuk buka usaha atau bisnis sebesar 25 juta, uangnya sudah habis dan emasnya sudah tidak ada lagi karena sudah terjual. Emas Anda sudah terlepas dan ketika ingin beli lagi, harga sudah naik. Maka jangan pernah jual emas. Jika butuh dana, maka gadaikan saja. Dan untuk masalah gadai kita tidak akan bahas di sini ya. Nanti kita bahas di sesi berikut. Kesimpulannya adalah satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Manfaat emas yang ketiga adalah harga cenderung naik. Dari data-data ini, harga emas tidak selalu naik, tapi cenderung naik. Ada saatnya turun, tetapi naik lagi. Dan ketika turun pun, tidak kembali ke awal. Bahkan, ketika di masa krisis, harga-harga dan emas pun naik. Sampai bisa berkali-kali lipat dengan cepat. Dari kesimpulannya, harga emas hitungan hari naik, turun, itu adalah wajar. Sedangkan harga emas cenderung naik tiap tahunnya. Jadi kapan waktu yang paling baik membeli emas? Apakah saat naik atau saat turun?
Jawabannya adalah saat punya uang. Karena jika beli saat turun, belum tentu kita punya uang. Dan jika takut saat naik, dari data menunjukkan harga cenderung naik. Jadi, jangan pernah menunda-nunda lagi. Manfaat emas berikutnya adalah zero inflation. Nah, apa itu inflasi? Yaitu pencurian uang secara legal. Jumlah uang kita tidak berkurang, tetapi kemampuan daya belinya yang berkurang. Semua kerja keras kita dengan entengnya diambil oleh orang lain yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Dan inilah gambaran ilustrasi inflasi. Uangnya tetap sama 100.000, tapi hasil belanjanya yang berbeda. Antara tahun 2000, 2008, dan 2016, kebayang kan? Di tahun 2020 berarti kita belanja 100.000, kira-kira dapat apa aja nih? Contoh harga kambing di zaman Rasulullah, satu kambing adalah 1 dinar. Dan sampai saat ini masih tetap bertahan 1 dinar. Bahkan bisa kurang dari 1 dinar. Lantas, bagaimana dengan nilai uang kertas? Nah, coba perhatikan tabel konversi ONH dengan harga emas pada tahun 2005. Seseorang yang membatalkan hajinya dan mengkonversikan uangnya ke emas yang saat itu dari uang 23.500.000 mendapatkan emas sejumlah 174 gram. Lalu disimpannya. Dan ketika di tahun 2020 ternyata simpanan emasnya itu bisa memberangkatkan haji untuk 5 orang. Karena daftar hajinya di tahun 2020 ini hanya senilai 35 gram saja. Itu artinya emas dapat melindungi aset Anda dari jeratan inflasi. Maka wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda menabung emasnya, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Yuk, kita mulai membeli emas dari budget yang sesuai kantong kita, walaupun hanya dari ukuran yang terkecil. Jika continue, maka lama-lama akan menjadi batangan. Karena orang yang punya emas pasti punya uang. Sedangkan yang punya uang belum tentu punya emas, karena emas adalah uang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.